Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisya Dwi Sandara, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Sungai Penuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, penerapan modul 1.2. Kegiatan aksi nyata ini dilakukan untuk pengembangan diri yang dilakukan sesuai dengan rencana yang tertulis pada refleksi 4P pada bagian koneksi antar materi untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak. Dalam pelaksanaan aksi nyata, rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang, yaitu mandiri. Dengan inisiatif sendiri, saya mengikuti pelatihan atau diklat secara daring melalui Zoom meeting dan live streaming YouTube untuk menambah pengetahuan baru guna menunjang proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, rencana pengembangan diri yang sederhana yaitu kolaboratif. Melakukan kolaborasi dengan teman sejawat terkait perencanaan pembelajaran dan pencarian solusi terhadap permasalahan dalam pembelajaran. Selanjutnya, berpihak pada murid. Proses pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada murid. Saya akan mendorong kolaborasi antar murid melalui diskusi kelompok. Pengembangan diri yang sederhana dan dapat saya lakukan sendiri dari sekarang yaitu dengan mengikuti pelatihan atau diklat melalui Zoom meeting dan live streaming seperti pada tanggal 27 sampai 31 Oktober 2022 tentang optimalisasi model pembelajaran, problem based learning dan project based learning dalam kurikulum Merdeka Belajar. Setelah mengikuti diklat tersebut, saya merencanakan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas dengan menggunakan model pembelajaran project based learning pada materi gangguan pencernaan pada manusia dengan tujuan murid dapat menghasilkan karya sendiri dari proyek yang dibuatnya. Dalam membuat perencanaan, saya berkolaborasi dengan teman sejawat untuk bertukar pikiran, mencari solusi tentang pelaksanaan pembelajaran tersebut di kelas. Pelaksanaan pembelajaran tersebut saya awali dengan pemutaran video pembelajaran melalui YouTube. Setelah menyimak video tersebut, murid secara berkelompok bersama-sama menyelesaikan LKPD. Proses pembelajaran dilakukan dengan cara berkelompok untuk menghasilkan sebuah karya yaitu poster. Saya mendorong murid untuk berkolaborasi dan memotivasi murid untuk berani mempresentasikan hasil diskusi dan karyanya di depan kelas. Berikut adalah beberapa cuplikan aksi nyata. Marcel, Angel, dan Sarah yang jawab pertanyaan. Oke, siapa yang ini boleh belajar cara berbicaranya boleh. Silakan. Yang akan dilakukan oleh menyampaikan penjelasan dari hasil diskusi kami. Jangan ngerem. Luar biasa. Kayak gitu. Memang kalau kita diskusi memang kita saling bantu sama kawan. Kelompok ini bagus. Ayo. Ayo kelompok yang lain semangat. Yang kelompok ini siapa yang menjadi moderatornya? Siapa yang menjelaskannya? Ayo. Ayo. Jadi kelompok ini bikin apa? Diare. Gimana sih bentuk posternya coba?
Kang Ma. Oke. Setelah saya melaksanakan proses aksi nyata, kemudian saya melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah saya lakukan di kelas. Refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Apa yang saya rasakan? Apa ide atau gagasan yang timbul selama kegiatan? Apa pembelajaran yang dapat diambil? Dan apa pula dampak positif yang paling dirasakan? Yang pertama yaitu perasaan saya selama proses aksi nyata adalah dalam proses aksi nyata saya merasa senang karena mulai menerapkan beberapa nilai dan peran guru penggerak. Walaupun masih terdapat kendala, namun saya berharap dapat memperbaikinya secara perlahan. Yang kedua yaitu ide atau gagasan yang timbul. Saya ingin mencoba hal-hal baru sehingga murid menjadi termotivasi untuk belajar, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, mengatur kelas agar nyaman, berbagi dan bertukar pengalaman dengan rekan guru yang ada di sekolah. Refleksi selanjutnya yaitu pembelajaran. Dengan menggunakan video pembelajaran, murid merasa lebih tertarik untuk belajar. Proses pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok dapat mendorong murid untuk berkolaborasi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama pada murid. Dengan menggunakan aplikasi Canva, murid dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pembelajaran. Refleksi selanjutnya, dampak perubahan positif yang paling saya rasakan, yaitu meningkatkan kompetensi diri melalui penerapan nilai dan peran guru penggerak, dapat memberi contoh pada rekan guru yang lain. Murid menjadi lebih termotivasi dalam belajar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam